Assalamualaikum, halo YouTube, aku Adam dan selamat datang kembali di Property. Saat ini kita berada di salah satu perumahan yang berada di daerah Balikpapan Selatan. Dan hari ini kita akan mereview salah satu rumah yang sedang dipasarkan di area ini. So, sebelum kita mulai, bismillahirrahmanirrahim, welcome to Property Tour. Oke, jadi rumah ini berada di perumahan Pondok Karya Agung. Berdiri di lahan seluas 230 meter persegi dan dengan luas bangunan senilai 293 meter persegi, rumah ini memiliki 2 lantai, 5 kamar tidur, 3 kamar mandi, dan ada 1 ruangan yang difungsikan sebagai office. Selain itu, ada juga ruangan yang difungsikan sebagai musola. Dengan semua fasilitas yang ada, rumah ini saat ini dipasarkan dengan harga 2.350 juta. Penasaran seperti apa isinya? Kita masuk dalam. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Nah, saat ini dari tampak depan kita bisa melihat rumahnya ini memiliki desain yang modern minimalis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, kita review bagian luarnya dulu. Nah, di depan, di sini kita memiliki sebuah garasi yang muat untuk 1 buah mobil. Lalu di depannya kita juga punya carport yang juga muat dengan 1 mobil. Kalau untuk motor ini bisa muat 3-4 motor. Lalu di area sini, jika ini digunakan sebagai parkiran, maka tempat ini pun masih bisa dipakai untuk memarkir 3-4 sepeda motor. Jadi, tidak perlu khawatir sebenarnya kalau kalian dengan memiliki rumah ini, ketika bikin acara, maka semua tamu akan memiliki tempat untuk memarkirkan kendaraannya. So, sangat aman sekali. Nah, di sini kita punya taman yang keren banget nih, cukup luas, asri, dan menambah kesan kesegaran dalam rumah ini. Jadi nggak panas dan teduh. Asik banget buat bersantai sore bareng keluarga ataupun sekedar menyendiri sambil minum-minum teh maupun kopi. Tadi mungkin kalian ngeliat nih, kok ada apa sih yang di bawah sini? Nah, di sini kita punya sebuah genset berkapasitas 5.000 watt yang siap untuk membackup kebutuhan electricity Anda. Sehingga kalau suatu saat terjadi mati lampu, kalian nggak perlu khawatir. Genset ini kapasitasnya 5.000 watt, siap untuk backup listrik Anda. Itu tadi bagian luar dari rumah ini. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Penasaran? Kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Dan selamat datang di rumah ini. Nah, saat ini kita berada di area ruang tamu. Nah, ruang tamunya cukup luas, bahkan sangat lega ukurannya karena berukuran dimensinya 2,5 kali 3 meter. Nah, kita suka nih sentuhan di ruang tamu ini. Bisa di-shoot, Mas. Nih, oke banget nih. Jadi tes seninya itu sangat oke. Di sini kita punya banyak lukisan-lukisan yang bagus. Terus pemilihan kursi kayu yang sangat bagus dan juga lampu gantung ini. Kita suka banget nih. Ini menambah kesan antik tapi modernnya juga dapat. Nice banget. Dengan ruang tamu yang seluas ini, maka tamu yang akan datang berkunjung itu akan merasa sangat disambut dengan nyaman. Karena ruangan tidak sempit. Sehingga untuk beraktivitas tamu pun cukup enak. Seperti itu. Cukup kita masuk ke dalam. Nah, sebelum memasuki living room atau ruang tengah, kita memiliki fasilitas untuk tamu di sini. Nah, kerennya, seringkali tamu yang ingin menggunakan kamar mandi ataupun toilet terpaksa harus menggunakan kamar mandi yang berada di ruang keluarga ataupun bahkan di kamar yang punya rumah. Nah, sehingga itu mengganggu privasi dari yang punya rumah. Nah, dengan sudah disediakan seperti ini, maka sang tamu akan jauh merasa lebih nyaman untuk menggunakan kamar mandi yang memang disediakan untuk mereka. Pemikiran yang sangat bagus. Nah, ini kamar mandinya lengkap malahan. Jadi di sini kita punya kloset duduk, lalu di sana kita punya bak air dan penerangan yang cukup sehingga bahkan tamu pun bisa mandi sebenarnya di sini. Sangat cerdas. Nah, sekarang kita berada di area ruang tengah atau living room. Nah, ruang ini sangat besar sekali dan satu lagi kelebihannya ini adalah high ceiling. Bayangin coba, tinggi banget ini ceilingnya. Double high ceiling kalau kita bilang. Nah, di sini keluarga bisa bersantai dengan sangat nyaman karena kita di sini memiliki beberapa fitur-fitur utama. Nah, pertama di sini kita punya sofa yang sangat besar, 3 seater.
Alhamdulillah, dan sangat empuk. Nah, setelah kita punya sofa, di sini kita punya TV lengkap dengan meja dan berbagai perabotan lainnya. Dan sudah terkoneksi dengan jaringan internet ya. Nah, untuk yang suka rebahan, untuk yang suka santai dengan rebahan, di bawah sini kita punya karpet loh. Ini karpet yang sangat asik buat bagi yang suka rebahan. Di samping dari living room, di sini kita punya dining room nih. Nah, di sini mejanya mampu menampung 6 anggota keluarga. Sangat lega sekali. Lanjut, persis di samping dining room, di sini kita punya kitchen set yang sangat lengkap. Mulai dari kompor tempel, ada cooker hoodnya juga, deretan kabinet yang sangat bagus, beberapa perabotan yang sudah disediakan. Di sini kita punya microwave dan tidak ketinggalan kulkas Sharp yang sangat besar ini. Terakhir, di sini kita punya water dispenser. Mantap sekali. Nah, kita coba salah satu fasilitasnya nih, jangan sampai rusak lagi. Kita tes dulu. Masya Allah, berfungsi dengan baik. Lampunya oke, cooker hoodnya juga bisa dinyalakan. Kita tes. Belum di-on lagi. Aku kayak kesedot ya mas. Masya Allah, kesedot kan? Iya. Kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Nah, di depan sini ada satu ruangan yang difungsikan saat ini sebagai office. Tapi, jika kalian memiliki unit ini, rumah ini, maka kalian bisa mengubahnya menjadi ruangan dengan fungsi yang lain. Nah, sebelum kita memasuki office-nya, di sini kita punya connecting door yang menghubungkan ruangan tengah dan ke garasi. Sehingga kalau kalian punya tamu dan kalian baru datang ke rumah, kalian bisa saja masuk ke rumah tanpa mengganggu aktivitas tamu di depan. Langsung masuk ke sini. Bagus. Dan selanjutnya kita masuk ke area office. Assalamualaikum. Yap. Jadi di rumah ini ada suatu ruangan yang difungsikan sebagai kantor. Nah, bagi kalian yang seorang mahasiswa atau pelajar, kalian bisa menggunakan tempat ini sebagai tempat untuk belajar. Nah, bagi kalian yang pengusaha atau entrepreneur, kalian bisa menggunakan ruangan ini sebagai ruangan kerja atau private office kalian. Nah, bagi kalian yang karyawan, maka ruangan ini sangat cocok untuk mengerjakan tugas-tugas kantor sambil WFH. Bagus sekali. Nah, ini adalah kamar pertama dari rumah ini. Berlokasi di lantai 1, jadi ini kamar pertama di lantai 1. Ukurannya sangat besar, 5 x 5 meter, sehingga sangat lega untuk menempatkan berbagai furniture, mulai tempat tidur, lemari, bisa juga AC, atau semua keperluan di kamar Anda. Oke, dari ruang tengah, di sini memiliki akses langsung menuju ke ruang di sebelah sini, atau area di belakang sini. Nah, ini sangat luas banget nih, bahkan bisa jadi kamar lagi, bisa jadi ruangan apapun yang serbaguna yang bisa digunakan di rumah ini. Area ini bisa digunakan sebagai area laundry, jadi kalian bisa menempatkan sebuah mesin cuci di sebelah sana, lalu area sini digunakan sebagai tempat menjemur. Seperti itu. Nah, atau kalau kalian punya event-event, punya acara atau kumpul-kumpul keluarga, tempat ini tuh asik buat acara barbecue. Masak-masak bareng, kalau bikin acara resmi kita bisa bikin acara pengajian juga di sini, atau ibadah. Bagus sekali. Nah, ini yang menarik nih Mas. Nah, masih di open area, di sini kita punya ruangan yang bagus nih, yaitu satu ruangan khusus yang digunakan sebagai musola. Kita masuk Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi ruangan ini difungsikan sebagai musola, sangat nyaman kalau menurut saya dan sangat private, sehingga bagi yang suka menyendiri, ini sangat cocok banget jadiin tempat untuk muhasabah. Masya Allah. Kayak aku berarti. Insya Allah. Masih di open area ini, kalau ternyata ruang bawah ini tidak cukup untuk kalian menjemur, maka rumah ini memiliki akses yang langsung ke atas, sehingga kalian memiliki ruang tambahan untuk aktivitas menjemur. Mas, itu kamar buat apa? Nah, kita cek. Dan masih di area open space, di sini kita punya satu ruangan lagi yang bisa difungsikan sebagai kamar, dan saat ini masih difungsikan sebagai gudang penyimpanan. Jadi dan sangat lega ya, ukurannya 2,5 x 2,5. Bagus sekali. Dan di atas area menjemur ini, kita masih punya satu kamar yang ukurannya sama persis dengan ruangan yang barusan kita lihat. Nah, kalian bisa fungsikan, bisa jadi kamar juga, ataupun tempat penyimpanan barang-barang yang lain. Nah, itu tadi fasilitas yang kita dapatkan di lantai pertama. Sekarang kita menuju ke lantai 2. By the way, tangganya sangat oke banget nih. Materialnya kayu. Perfect. Nah, sekarang kita berada di area lantai 2. Nah, di sini kita punya beberapa fitur. Di sini kita punya master bedroom
Kita juga punya satu kamar tidur biasa. Namun jangan lupa, di sini kamarnya besar-besar sekali ukurannya. Yang pertama kita punya kamar, lagi-lagi berukuran sangat besar. Luasnya 5 kali 5 meter persegi. Sehingga kita memiliki sebuah kamar dengan luasan 25 meter persegi. Kamar ini sudah dilengkapi dengan AC. Jadi semua kamar di rumah ini tuh dilengkapi dengan AC. Sudah ada lemari dan beberapa perabotan lainnya. Nah, by the way, kayaknya keren juga lampunya. Kita coba. Masya Allah. Bagus ya? Oke. Nah, di lantai 2 ini, ruangan bersantainya juga sangat banyak sebenarnya. Buat kumpul-kumpul keluarga itu sangat banyak space yang diberikan. Di sini kita punya ruangan ukurannya sekitar 2,5 kali 4 meter. Sudah ada karpetnya, sehingga sangat nyaman untuk bersantai. Penerangannya juga sudah sangat bagus. Dan ini loh yang kita suka dari rumah ini. Di setiap sudut itu selalu ada ornamen-ornamen, bisa jadi bentuk lukisan ataupun sentuhan-sentuhan yang lainnya. Keren banget. Sehingga kalau yang punya anak muda, maka rumah ini tuh sangat instagramable banget. Nah, sehingga banyak spot yang sangat oke untuk berfoto. Bagus sekali. Lanjut kita ke master bedroom. Nah, dan ini adalah master bedroomnya. Besar banget. Ayo kita masuk. Jadi master bedroomnya ini sudah termasuk dengan kamar mandi dalam. Nah, ruangannya memiliki luas 36 meter persegi. Nah, di ruangan ini, di kamar ini sudah sangat lengkap sekali nih. Kamar ini sudah lengkap banget nih. Di sini kita punya tempat tidur yang berukuran king size. Lalu kita punya beberapa lemari penyimpanan pakaian seperti di sini. Juga di sebelah sini. Oke, lalu setelah lemari kita juga punya sofa di sini untuk duduk bersantai. Empuk, Mas. Masa sih, Mas? Empuk, Mas. Oh iya loh. Masya Allah. Masya Allah. Di sini kita punya lemari juga dengan beberapa kabinet. Kayaknya itu bagus deh, Mas, kamar mandinya. Ini adalah salah satu kamar mandi paling luas yang pernah kita lihat. Yuk kita lihat ke dalam. Selamat datang di kamar mandi. Kamar mandi. Nah, di sini tuh apa ya? Lengkap sekali kamar mandinya, Mas. Di sini kita punya wastafel di area sini. Nah, untuk nyimpan beberapa perlengkapan mandi. Di sini kita punya bathtub coba. Bathtub dengan modelnya tuh kayak mirip-mirip jacuzzi gitu, Mas ya. Iya. Area sini. Nah, terus pinter nih layoutnya tuh rapi sekali. Di sini kita punya kloset duduk, merek Toto. Dan di sini ada shower room. Nah, shower room kita mau coba tes airnya kali. Wih, Mas. Mas bro. Kayak di rumahku loh. Oke, cukup. Nah, ini tuh unik, Mas. Jadi pemilihan materialnya tuh dia pinter. Jadi dia kasih warna putih sehingga kesannya toilet ini nggak jorok. Kesannya bersih terus. Nah, dan coba lihat ini teksturnya juga bagus sekali, nggak rata. Jadi kesan luas ruangan itu lebih muncul di ruangan ini. Bagus banget. Nah, terus ini, Mas, pembuangannya juga bagus nih, sehingga toilet dengan sebesar ini biasanya kalau pembuangannya jelek itu bikin toilet jadi bau. Baunya tidak sedap. Nah, di sini dia sudah punya pembuangan alami, sudah ada. Gitu. Dan untuk menambah cahaya alaminya, di sini tidak semuanya tertutup. Nah, di sini dikasih kaca di sini nih. Sehingga natural light itu bisa masuk dan dibantu dengan lampu. Oke, kita selesai dengan master bedroom yang sangat mewah ini. Nah, sebelum kita ke ruangan yang lainnya, kita mau ngasih lihat nih. Di sini tuh terdapat lampu pencahayaan yang sangat oke banget nih, mewah banget. Chandelier kata orang ya, chandelier. Nah, dan di sebelah sana kita punya sumber pencahayaan alami lainnya. Nah, bisa disorot ke sana, Mas. Jadi di sini kita punya bukaan, kita punya jendela dengan ada sisi yang statis dan ada juga sisi yang dinamis. Nah, sisi yang statis itu dimaksudkan agar cahaya bisa masuk secara alami sehingga menambah efisiensi dari penggunaan energi di rumah ini. Nah, sedangkan sisi dinamisnya dipakai sebagai ventilasi alami sehingga rumah sebesar ini tidak akan terasa panas. Lanjut di sebelah sana, kita bisa lihat masih ada ruangan juga di sebelah sana. Tadi kan di bawah kita bahas kalau di open areanya itu ada tangga ke atas menuju ke sebuah kamar. Nah, itu tembus di sebelah sana. Gitu. Jadi ruangan yang kita jelasin di bawah tadi lokasinya persis di sebelah sana. Dan masih ada open space juga di depan sini. Bisa digunakan buat apapun kebutuhan kalian. Nah, cukup dengan pencahayaan alami di sebelah sana, kita duduk sejenak di sebelah sini. Nah, di sini kita bisa bersantai dengan sangat nyaman. Jadi ruangannya lagi-lagi luas ya.
Karena memang rumah ini berdiri di lahan yang sangat luas, yaitu 230 meter persegi, sehingga banyak space-space yang bisa kita gunakan untuk kumpul-kumpul. Gitu, sambil bercengkrama dengan keluarga, bermain dengan anak, ataupun silaturahim dengan calon istri. Masa. Ruangan ini juga instagramable banget. Nah, jadi lagi-lagi ruangan ini tuh selalu dihiasi dengan berbagai hias-hiasan. Contohnya lukisan yang ada di sebelah di atas saya. Dan salah satu sentuhan yang bagus adalah sudah disediakan water dispenser di sini, sehingga ketika penghuni rumah haus tidak perlu jauh-jauh turun ke bawah, cukup ambil di sini. Dan Mas Rijal, Woi, butuh udara segar? woi pasti dong, masa iya enggak? Oke, kita ke balkon. Ini adalah balkon dari rumah ini. Nah, dari sini kita bisa melihat pemandangan di sore hari dengan sangat nyaman. Udara yang sangat segar dan lihat tuh keseruan anak kecil yang sedang berlari-lari. Sederhana itu. Dari atas ini kita juga bisa bersantai sambil minum-minum kopi, minum-minum teh dan bercengkrama bareng keluarga. Asik banget. Kita suka spot ini.